Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NDM, partner Indonesia berdaya mulia. Sobat profesional yang saya hormati, kembali bersama dengan Coach Saudi dalam channel Nusa Daya Mulia, satu komunitas yang ingin ikut berpartisipasi pada peningkatan produktivitas yang tinggi dan karakter yang mulia sobat profesional di seluruh Indonesia. Pada video kali ini saya akan bersaring melanjutkan satu topik seni berinteraksi Anda kepada atasan Anda. Pada video sebelumnya saya menyampaikan sebuah topik, pastikan Anda mampu berjalan seorang diri. Sesungguhnya atasan kita akan lebih yakin kepada diri kita ketika kita diberikan tugas dan tanggung jawab oleh mereka, maka kemudian kita sudah pasti dan yakin. Keyakinan itu tersampaikan dan terbuktikan dengan kinerja kita kepada atasan kita sesuai dengan kualifikasi yang telah ditentukan oleh atasan kita. Targetnya, waktunya, parameter kualitasnya. Satu seni untuk bisa memastikan bahwa kita mampu berjalan seorang diri adalah kita harus mampu melakukan beberapa manajemen terhadap diri kita. Pada video yang lain, saya juga menyampaikan tentang bagaimana kita bisa memanajemen emosi kita. Dan itu adalah bagian dari fundamental. Bagaimana kita mampu membuktikan bahwa kita adalah orang yang bisa berjalan seorang diri. Dan video kali ini, saya akan menyambung tentang manajemen diri, yaitu bagaimana kita mampu mengelola atau memanajemen waktu kita. Sobat profesional, atasan kita akan memberikan tugas dan tanggung jawab kepada kita, dan atasan kita dalam memberikan tugas tanggung jawab itu sesungguhnya adalah turunan dari bagaimana organisasi kita, bagaimana perusahaan kita, yang tentunya organisasi perusahaan kita ini akan mengikuti bagaimana dinamika dari customer-customernya, mengikuti bagaimana dinamika yang berada di luar, termasuk juga dinamika yang berada di dalam yang merupakan turunan atau terjemahan dari para top manajemen. Sehingga sobat profesional, tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita acap kali akan menjadi sebuah tugas yang begitu banyak, menuntut waktu yang lebih banyak bagi diri kita. Sedangkan kualifikasi kita kepada atasan kita adalah bagaimana dengan tugas yang semakin banyak, dengan waktu yang tersedia 7 jam dalam satu hari. Jika Anda bekerja selama 6 hari dalam satu minggu, atau 8 jam dalam satu hari, jika Anda bekerja satu hari selama dalam satu minggu, maka Anda mampu mengelola tugas dan tanggung jawab itu. Oleh karena itu, Anda harus mampu memanajemen waktu Anda. Bagaimana memastikan dengan waktu yang Anda miliki, Anda mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab itu selesai secara kuantitas maupun secara kualitas. Sesungguhnya, berbicara tentang manajemen waktu, kita akan mendapatkan sebuah kriteria. Siapa yang akan semakin profesional dengan indikator kemampuan dan keberhasilan dia dalam mengelola waktu. Kalau dalam 1 jam, seorang pekerja mampu menyelesaikan 10 pekerjaan dengan rata-rata pengerjaan yang standar, maka kemudian ada tim yang lain yang dalam waktu 1 jam melakukan pekerjaan sebanyak 20 pekerjaan. Maka sesungguhnya ini adalah menjadi indikator bahwa pekerja yang kedua ini adalah pekerja yang mampu mengelola waktu dia dengan cukup baik. Kemampuan untuk mengelola waktu sesungguhnya akan menjadikan kapasitas hasil yang kita kerjakan bisa menjadi semakin banyak atau bisa menjadi lebih sedikit. Akan menghasilkan kualitas pekerjaan kita menjadi semakin baik atau tidak menjadi semakin lebih baik. Ini berbicara tentang waktu. Dan saya katakan kepada sobat profesional semua, berbicara tentang waktu ini bukan berbicara tentang jam, bukan berbicara tentang hari, bukan berbicara tentang minggu. Kalau Anda bertanya kepada saya, sesungguhnya waktu ini berbicara sampai kepada satuan detik, sampai berbicara kepada satuan menit.
Bagaimana kita bisa memastikan bahwa kita memiliki pengendalian terhadap waktu kita? Kalau kita diberikan undangan untuk hadir sebuah rapat pukul 08.00 waktu Indonesia Barat, maka seorang profesional dia akan memastikan bahwa paling lama pukul 08.00 dia sudah berada di tempat itu. Bukan 08.01 atau bahkan 08.05 dan seterusnya. Sehingga berbicara tentang manajemen waktu ini tidak lepas dari bagaimana sobat profesional memiliki kesadaran secara spiritual untuk mengelola waktu. Coach Saudi, apa yang dimaksud dengan kesadaran spiritual berkaitan dengan waktu? Saya sampaikan bahwa ketika Anda sudah memiliki kesadaran spiritual, maka sesungguhnya dorongan Anda untuk tepat waktu, untuk disiplin waktu, untuk bisa mengelola waktu setiap detik, setiap menit Anda sesungguhnya terdorong karena Anda dalam melakukan pekerjaan itu bukan hanya dilihat oleh atasan Anda, bukan hanya dilihat oleh kolega Anda, tetapi waktu Anda sesungguhnya selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Yang itu Anda dasari dengan sebuah keyakinan bahwa 1 menit, 1 detik itu sesungguhnya adalah amanah bagi diri Anda. Sobat profesional, berbicara tentang mengelola atau memanajemen waktu Anda, maka tidak bisa dilepaskan dari bagaimana Anda memastikan, membantu diri Anda untuk bisa selalu mengingatkan diri Anda bahwa ada pekerjaan-pekerjaan yang harus Anda kerjakan. Ada sebuah mekanisme remindering kepada diri Anda. Maka Anda harus membuat perencanaan. Dan ketika Anda sudah membuat sebuah perencanaan terhadap tugas dan tanggung jawab Anda dengan waktu yang tersedia pada diri Anda, maka sesungguhnya Anda akan mampu mengelola waktu Anda dengan cukup baik. Pada malam hari sebelum Anda bekerja di pagi harinya, atau bahkan pagi hari sebelum Anda berangkat bekerja, atau paling tidak ketika Anda sampai berada di kantor pagi hari, maka luangkan waktu 5 sampai dengan 10 menit. Hari ini Anda akan melakukan tugas dan tanggung jawab apa saja, dan itu harus Anda kerjakan. Karena itu akan menjadi guidance, akan menjadi tolok ukur pekerjaan Anda. Sobat profesional, apakah Anda pernah mengalami di mana Anda ditegur oleh atasan Anda karena ada satu tugas yang tidak Anda selesaikan, walaupun tugas itu hanya berupa mengkonfirmasi kehadiran seseorang, mengirimkan email sebuah undangan rapat. Namun kemudian undangan itu tidak jadi Anda emailkan, dan kemudian rapat itu tidak terselenggara dan menyebabkan ada beberapa program yang tidak jadi terbahas. Dan sesungguhnya diawali dari bagaimana Anda lupa Anda mengirimkan email tersebut. Sobat profesional, Anda kemudian mengatakan bahwa waktu saya tidak cukup untuk mengirimkan email itu karena ada pekerjaan lain yang harus saya kerjakan. Oleh karena itu sobat profesional, pentingnya kita mengelola waktu adalah untuk memastikan bahwa setiap tugas dan tanggung jawab itu bisa kita kerjakan dengan porsi masing-masing dengan waktu yang kita miliki. Terakhir berkaitan dengan manajemen waktu, saya ingin memberikan sebuah motivasi kepada Anda. Saya sangat yakin dan Anda sepakat dengan kaidah yang saya sampaikan, bahwa orang yang semakin tinggi jabatannya, bahwa mereka yang saat ini menduduki posisi-posisi puncak sebuah organisasi, para pemimpin perusahaan, mereka bukanlah orang yang lebih banyak memiliki waktu luang. Mereka bukanlah orang yang lebih banyak waktu untuk nganggur, untuk bengong, untuk diisi dengan kegiatan yang tidak bermanfaat. Namun mereka yang mendapati posisi-posisi yang lebih tinggi, para pemimpin-pemimpin top organisasi maupun perusahaan, mereka adalah orang-orang yang sangat sibuk. Mereka adalah orang-orang yang begitu ketat dengan waktunya. Namun yang pasti mereka mampu melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawabnya itu dengan baik, karena mereka mampu mengelola waktu dengan baik.
Jangan pernah mengeluh bahwa Anda tidak punya waktu. Yang ada adalah perbaiki, kelola waktu yang Anda miliki. Karena apa? Karena semakin Anda bisa menghasilkan dengan jumlah yang semakin banyak, semakin Anda menghasilkan hasil dengan kualitas yang semakin baik, maka sesungguhnya Anda telah memiliki kapasitas diri yang lebih baik, yang lebih besar. Dan juga Anda memiliki produktivitas diri yang lebih baik dan yang lebih besar. Sobat profesional, berbicara tentang waktu tidak bisa lepas dari bagaimana Anda, kita melakukan sebuah prioritas dari pekerjaan, dari tugas dan tanggung jawab yang harus kita lakukan. Nantikan pada segmen selanjutnya, tetap di channel Nusa Daya Mulia. Salam NDM, partner Indonesia berdaya mulia. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.